Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma anzalallahu fit tawrati wal injili mithla ummil Qur'an. Tidaklah pernah Allah menurunkan baik di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil ayat yang menyamai kedudukan Ummul Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitabi afdalu suwarul Quran. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling utama ataupun yang lebih afdal dari seluruh surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kajian terdahulu kita sudah sampai pada ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah beserta dengan pemahaman dan makna menurut pendapat para ulama tafsir, sehingga akan menjadi bekal bagi kita dalam rangka perbaikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah seutama-utama surah yang dibaca oleh manusia dan satu kewajiban di dalam melaksanakan ibadah salat. Kalau sekiranya surah ini tidak dibaca bagi orang yang mampu membacanya, maka salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima, karena memang salatnya tidak sah secara hukum. Kedudukan surah Al-Fatihah ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam seutama-utama surah. Sementara Al-Quran itu adalah seutama-utama kitab. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab, Ibnu Hibban meriwayatkan, Rasulullah menjelaskan tidak ada ayat-ayat yang Allah pernah turunkan baik di dalam surah dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil
ayat yang semisal dengan surah Al-Fatihah ini. Jangankan yang melebihinya, yang semisal pun tidak. Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak sumringah wajah beliau itu berseri. Kemudian ini hadis diriwayatkan dari Khubayb bin Abdurrahman, dari Hafs bin Asim, dari Abi Sa'id Al-Mu'alli. Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang salat. Setelah aku salat, maka pada saat aku salat, maka aku dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ujibhu hatta shallait. Aku tidak menjawab sampai aku selesai salat. Logikanya kan memang serupa itu. Kalau kita sedang sholat ada orang nama manggil, kita lanjutkan sholat dulu kan, baru kita sahuti panggilannya. Mestinya kan seperti itu. Tapi ini kan berbeda, yang memanggil itu Rasulullah. Maka sahabat yang sholat ini tidak menyahut, karena dia tahu dia sedang sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepadanya. Kata Rasul, ma mana'aka an ta'tiyani? Apa yang membuat engkau tidak menjawab dan mendatangi panggilanku? Maka dia menjawab, qala shallait. Aku sedang salat ya Rasulullah. Inni kuntu usalli. Sesungguhnya aku sedang salat. Qala alam yakulillahu ta'ala. Rasulullah berkata kemudian, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulih. Wahai orang-orang yang beriman. Ini langsung Rasulullah bacakan ayatnya. Sahutilah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Jadi menyahuti panggilan Allah dan Rasul itu bila ia menyeru kamu kepada yang menghidupkan kamu. Tsumma kemudian qala la u'allimannaka a'zamu surah fil Qur'an. Kemudian kata Nabi, maukah engkau aku akan ajarkan kepada engkau seagung-agung surah di dalam Al-Qur'an ini. Setelah kejadian itu kan tadi dia panggil sahabat ini, sahabat tidak menyahut, kemudian Rasulullah menegurnya. Kata Rasulullah, tidak semestinya engkau melanjutkannya karena yang memanggil itu Rasul, sebab Allah Ta'ala mengatakan apabila Rasul yang Allah dan Rasul yang memanggil, maka sahuti dan datangi. Termasuk panggilan Allah itu ketika berkumandang suara azan. Itu panggilan Allah. Cuman lewat lisannya muadzin. Jadi muadzin itu kan hanya menyampaikan seruan itu. Yang menyeru hakikatnya adalah Allah. Bagaimana sebenarnya
kedudukan manusia ketika ia mendengar suara azan itu, maka kata Nabi, diamkan dirimu ketika berkumandang suara azan. Mendiamkan diri ini maksudnya tidak hanya orang yang sedang berbicara kemudian diam, tapi menghentikan aktivitas sampai azan itu selesai. Itu perintah dari Nabi. Kenapa? Karena azan itu seruan Allah. Sahabat tadi diseru oleh Nabi ketika sedang sholat, padahal dia sedang sholat. Tapi sahabat tidak menjawab karena menganggap dirinya sholat. Nah, kadang-kadang kan kita seperti itu. Kadang-kadang kita menganggap bahwa diri kita sedang berbuat baik kan. Ketika dibenturkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikan kita itu tidak ada nilainya. Jadi ada orang yang menganggap baik satu pekerjaan. Ada orang yang menganggap baik satu perbuatan. Dia anggap baik satu amalan. Sementara perbuatannya ini tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tidak menyahuti perintah Rasul. Padahal kita anggap perbuatan itu baik. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada sholat? Itu pertanyaannya. Ada enggak kira-kira perbuatan yang lebih baik daripada sholat? Tidak ada lagi. Adakah ucapan yang lebih baik daripada sholat? Tidak ada. Tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan yang lebih baik, yang lebih tinggi kedudukannya daripada sholat. Tapi ketika itu dibenturkan dengan panggilan Allah dan Rasul, tidak ada nilainya. Kalau dibenturkan dengan panggilan Allah dan Rasul. Artinya sholat. Kita buat sholat itu menurut kemauan kita. Kita buat ibadah itu menurut keinginan kita. Dan berbenturan dengan kemauan Allah dan Rasul. Maka sholat kita sekalipun baik menurut kita. Tapi berbentur dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Maka kebaikan kita itu tidak ada nilainya. Itulah orang yang sedang sholat dipanggil oleh Nabi. Kenapa dia diam saja? Karena dia menganggap bahwa dirinya sedang melakukan sholat. Karena dia menganggap dirinya sedang melakukan puncak dari kebaikan. Kan sholat itu puncak dari kebaikan. Tapi ternyata ketika itu dihadapkan kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada nilainya kecuali mesti memenuhi seruan Allah dan Rasul dulu. Jadi inge-inge bonalah Bapak Ibu. Orang kan kadang-kadang berdalih, kenapa Anda lakukan itu? Kan baik. Kan elok. Salahnya kan tidak ada dicontohkan oleh Rasul, tidak dibuat oleh Rasul, tidak dilakukan oleh para sahabat. Mereka beralasan lagi, walaupun tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh para sahabat, yang penting kan ini baik. Sebab kebaikan yang dilakukan ini, andaikan ini ada di zaman Rasulullah, mungkin Rasulullah akan melakukannya. Nah, ini namanya membenturkan keinginan kita dengan keinginan Allah dan Rasul. Tidak ada syariatku yang tersimpan ataupun yang dirahasiakan lagi. Sehingga turunnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 itu tidak ada lagi rahasia di agama ini. Seluruhnya sudah jelas. Nah, ketika selesai itu, kan selesai tadi itu Rasulullah mau ajarkan Rasulullah katakan kalau nanti Allah dan Rasulmu yang memanggil, maka datangi sekalipun engkau sedang sholat. Tapi kan ini
Apa namanya, perbuatan yang khusus buat Rasulullah. Ini tidak berlaku umum. So dalilnya pun hanya khusus. Istajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum. Penuhilah seruan Allah dan Rasul ketika ia memanggilmu. Berarti ini dalil khusus, hanya berlaku pada diri Rasulullah, tidak berlaku umum. Jangan nanti setiap orang sedang sholat dipanggil datang. Ini hanya berlaku khusus, hanya untuk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kata Nabi, maukah kamu aku ajarkan satu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran? Qabla an takhruja minal masjid. Dan aku akan ajarkan kepadamu sebelum engkau keluar dari masjid ini. Qala fa akhadha biyadi. Rasulullah berkata dan dia memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja minal masjid. Tatkala ia hendak keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Tadinya ya Rasul, engkau akan ajarkan kepadaku satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Nah, sekarang kau sudah mau keluar dari masjid, ya Rasul. Ternyata engkau belum juga ajarkan kepadaku surah yang paling agung itu. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimu utitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hendak aku ajarkan kepadamu itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah tidak mengawalinya dengan bismillah. Inilah yang kemudian menjadi dalil juga oleh para ulama bahwa membaca Al-Fatihah tidak diawali oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahar, tetapi dia disunnahkan secara sir. Ini salah satunya ya, salah satu dalilnya. Dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasul tidak menjaharkannya di dalam salatnya, di dalam salat jahriyah. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, man qara'a fatihatal kitabi faka'annama qara'at taurata wal injila waz zabur wal furqan. Ini dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah Al-Fatihah, maka seolah-olah ia telah membaca Taurat, membaca Injil, Zabur dan Al-Furqan. Itu satu surah Al-Fatihah itu berarti setiap orang yang sholat sesungguhnya ia telah mengkhatamkan seluruh kitab-kitab Allah yang turun sebelum Al-Quran. Itu tinggi nilai sholat kita itu, Bapak Ibu. Itu makanya tidak ada lagi pahala yang lebih tinggi dari sekian banyaknya ibadah yang melebihi ketinggian nilai pahala sholat. Sekaligus tidak lagi ada dosa yang lebih besar dari sekian banyaknya dosa seperti orang yang meninggalkan sholat. Makanya
setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah lanjutkan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu semuanya bukan tanpa alasan. Deretan ayat seperti itu Allah susun, Allah buat, itu bukan tanpa alasan. Ayat Al-Quran itu kan tersusun secara tauqifi, artinya menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut keinginan Rasulullah. Inilah bedanya Al-Quran dengan hadis. Hadis kudusi. Demikian pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu lafaz, makna, tafsir dari Allah, jangan dari kita. Makanya mufassirin terbaik yang pernah ada di bumi ini cuma Rasulullah. Sebab Rasulullah yang paling tahu bagaimana penafsiran satu ayat. Makanya Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat, ditafsirkan dengan ayat. Setelah itu ayat ditafsirkan dengan hadis. Kalau ternyata semua orang bebas menafsirkan Al-Quran, wah kacau. Seperti yang paling heboh, yang paling viral saat ini adalah bagaimana Panji Gumilang menafsirkan Al-Quran itu semaunya sendiri. Maka yang lahir kesesatan, yang lahir penyimpangan. Jadi Al-Quran mesti diikuti tafsirannya menurut penafsiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru para sahabat. Bagaimana para sahabat memaknai ayat itu? Inilah yang kemudian menjadi polemik ya, menjadi perbincangan publik. Bagaimana para ulama kemudian terbelah pendapatnya ketika memaknai Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kan sampai kini kan tidak putus-putus, tidak tuntas-tuntas nih pemahaman ini. Apa sikap kita yang paling baik tentang memaknai kalimat ataupun ayat-ayat seperti itu? Maka ikutilah bagaimana para sahabat yang langsung mencontoh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memaknai ayat tersebut. Itu lebih tepat. Jangan kita mengikuti takwilan kita sendiri. Jangan kita mengikuti penafsiran kita sendiri. Ataupun penafsiran manusia. Sekalipun ia sekelas ulama, kalau ternyata penafsirannya itu berbeda dengan cara sahabat dan Rasul menafsirkan ayat tersebut. Ini. Jadi setiap orang yang mendirikan sholat berarti ia telah membaca seluruh kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi ini. Karena setiap orang yang sholat pasti dia baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan, mengajarkan kepada kita satu kalimat ataupun satu ayat yang sangat luar biasa. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah ajarkan kepada kita, kalau kamu sholat tuh baca itu, kata Allah. Sebab ini puncak daripada keyakinan, puncak daripada tauhid. Hanya kepadamu saja ya Allah. Nah,
Ketika manusia mengucapkan hanya kepadamu saja, na'budu, kami beribadah, artinya kami mengucapkan, kami bersaksi, kami berikrar. Walaupun yang membacanya cuma satu orang, tapi dia maknai kami. Kenapa? Karena dia mewakili seluruh kaum muslimin yang ada ketika ia sholat. Itu agungnya orang yang sholat, coba. Dia sendiri yang sholat, tapi dia wakili seluruh manusia ini. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia seorang muwahhid. Apa itu muwahhid? Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Kami berlepas diri ya Allah dari segala bentuk kesyirikan. Jadi ketika manusia mengatakan iyyaka na'budu, berarti ia telah menyatakan kepada Allah bahwa dia berlepas diri segala macam dan model kesyirikan. Apa saja modelnya kesyirikan yang ada di bumi ini, maka kita mengatakan saya berlepas diri, kami berlepas diri darinya ya Allah. Artinya apa? Kami hanya akan lakukan apa yang telah engkau syariatkan. Itu makanya bahaya, Pak. Orang yang sholat tapi melakukan sesuatu penambahan di dalam sholatnya yang tidak diajarkan. Sebab ia sudah berkata, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami bertauhid, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami patuh, hanya kepadamu kami tunduk. Itu maknanya. Ternyata dia buat perbuatan yang tidak diajarkan di dalam pelaksanaan ibadah sholatnya itu. Kira-kira bongi ndak Allah Ta'ala kawan? Sudah wak katakan hanya perintah inyo saja nanti kojokan. Nyato-nyatonya sudah saja mengece itu, kita kojokan yang dilarang. Kita kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya, dengan sunnahnya dan sunnah Rasulnya. Murka Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita orang yang tidak sama ucapan dengan keyakinan, tidak pula sama ucapan dengan perbuatan. Apa namanya itu? Nah, itu makanya orang munafik itu tempatnya di neraka itu paling dalam. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di bawah kerak neraka yang paling dalam. Tidak ada tompek yang lebih dalam daripada itu. Tidak ada siksa yang lebih berat lagi daripada itu. Makanya Bapak Ibu, orang yang sholatnya terburu-buru, Allah katakan itu kan sholatnya munafik. Orang yang bacaannya buru-buru, Allah katakan itu munafik. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah katakan la yusalluna, tidaklah mereka mendirikan salat, wahum kusala, mereka itu mendirikan salat dengan bermalas-malasan. Malas dari segi waktu, malas menyempurnakan gerakan, malas menyempurnakan bacaan. Padahal bacaan itu ada aturan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu menurut tartil. Tartil itu berarti bacaan Al-Quran menurut hukum-hukum ataupun ketetapan yang Allah telah tetapkan dan dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara membaca Al-Quran terbaik, tartil. Nah, kita buat cara membaca Al-Quran itu menurut selera kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kan satu-satunya di dunia ini yang berani seperti itu kan cuma Indonesia. Dilakukan itu di istana
kepresidenan. Baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Padahal bacaan Al-Quran itu yang disepakati oleh ulama seluruh dunia adalah dengan sistem murattal itu. Dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Dengan irama yang dipraktekkan, yang disepakati oleh kaum muslimin. Tidak bisa dengan sesuku awak saja. Orang Jawa langgam Jawa. Orang Minang pakai saluang. Tidak bisa. Mesti ikut aturan Allah dan Rasul. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang tartil itu bagaimana tuh? Yang tartil itu kan bacaan Al-Quran itu ada namanya mad ya. Ini hukum bacaan panjang ataupun pendeknya satu harokat dari Al-Quran itu. Sebab kalau terpanjangkan berubah makna. Kalau yang kemudian panjang dipendekkan juga merubah makna. Makanya mesti tartil. Ada orang yang protes, Ustaz kan sering mengatakan kerjakanlah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah dan tinggalkanlah sesuatu yang memang Rasulullah tidak pernah kerjakan. Iya, betul itu. Memangnya Rasulullah dulu mengaji pakai ilmu tajwid, gitu. Pak, ilmu tajwid itu penamaan, kan orang menyusun. Orang susun sebuah apa namanya ilmu, disebut dia sebuah ilmu. Dalam cara membaca Al-Quran dia namai nama ilmu itu adalah tajwid. Itu hanya penamaan saja. Tapi sesungguhnya yang terkandung di dalam ilmu tajwid itu adalah cara membaca Al-Quran menurut aturan yang sebenarnya. Yang Allah inginkan dan yang Rasulullah ajarkan, dinamakanlah ya ilmu tajwid. Di zaman Rasulullah dulu orang enggak punya namo tentang itu. Kalau namunya enggak ada, baca rumahnya buinya sedang beraja apa? Beraja yang diajarkan Rasul. Itu apa ya? Belajar membaca Al-Quran. Nama model pelajarannya, nama konsep pelajarannya adalah tajwid. Kan orang kini kan aneh-aneh ya. Sebenarnya mencari jalan keluar tapi dengan cara-cara yang lucu. Dengan cara-cara yang sebenarnya semakin ia cari jalan keluar untuk membenarkan perbuatannya yang salah, akan semakin banyak pula nampak kebodohan kita di hadapan manusia. Bukan hanya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ini ketika saya menjelaskan tentang sholawat yang paling afdal. Kata saya sholawat Ibrahimiyah. Mana tuh sholawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kan innaka Hamidum Majidnya dua. Ada yang model satu. Satu saja innaka Hamidum Majidnya di belakang pada kalimat terakhir. Itu sebaik-baik sholawat. Walaupun sekarang banyak orang punya kreasi sholawat.
Ada namanya solawat ini, ada namanya solawat itu. Kalau ingin lebih selamat, gunakanlah solawat Ibrahimiyah. Oh, protes. Protes langsung. Sampailah ke pertanyaannya. Yang buat solawat itu sampai menyolatkan pakai selama sekian malam dia solat baru keluar solawat itu. Kata saya, yang buat siapa? Ya itu ulama itu. Nah, ulama itu siapa? Apakah kita wajib ikut ulama? Yang wajib diikuti itu siapa? Allah dan Rasulnya. Ulama itu siapa? Ulama itu penerusnya Rasulullah. Kalau yang dilakukan Rasulullah tidak ada pada dirinya tersebut, hanya dirinya saja yang melakukan, berarti yang dia lakukan itu bukan yang diwariskan oleh Rasulullah. Kalau yang tidak diwariskan Rasulullah, apakah kita ikut? Tidak. Kan Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua warisan, dua pusaka. Lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an dan hadis ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang cara beribadahnya, cara bekerjanya, cara bermuamalahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berarti dia adalah orang-orang yang telah menerima warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang selamat. Jadi warisan Rasulullah itulah harta paling berharga. Jadi makanya ketika Abu Hurairah datang ke pasar-pasar berseru kepada orang pasar. Hai saudara-saudaraku, betapa ruginya kalian, betapa malangnya kalian. Rasulullah bagi-bagi warisan, kalian sibuk di sini mencari dunia. Mendongak kata warisan, kocako bagalebui orang di pasar. Ya Rasulullah bagi warisan, Rasulullah bagi warisan. Tiba sadu alahnya ke masjid. Mereka mengira bahwa Rasulullah sedang bagi-bagi uang. Mereka mengira bahwa Rasulullah sedang bagi-bagi harta. Begitu sampai di masjid nampak orang ngaji model itu. Rasulullah sedang memberikan nasihat. Orang nani pasar kocako mangarutu sadu alahnya pun ya terkicu awak. Mereka cari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Alai ke Abu Hurairah. Balik. Angko iyo. Gak awaknya itu. Iyo ba. Kenapa kami kau bohongi? Apa yang aku bohongi, kata Abu Hurairah. Kau mengatakan tadi bahwa Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Sehingga kami tinggalkan usaha kami ini untuk mengejar warisan itu. Kata Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah itu? Sedang menasihati orang. Itulah warisan terbaik. Langsung kau pitih warisan terbaik Rasulullah itu, kata Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu, kita kok sedang bagi-bagi warisan gini. Warisan siapa? Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ilmu itu adalah warisan Rasulullah. Nah, jadi ketika kita menyatakan iyyaka na'budu itu berarti ada pernyataan dari dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cara Allah saja yang akan kita ikuti. Bagaimana cara Allah? Itulah yang akan kita ikuti. Bahwa cara Rasulullah saja yang akan kita ikuti. Ibadah, bagaimana cara Rasul? Kan sudah ada hak patennya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Kata Rasulullah. Jadi hak paten salat itu satu-satunya hanya milik Rasulullah. Tidak boleh kita salat kecuali seperti cara Rasulullah. Tidak boleh berinovasi dalam salat, Bapak Ibu. Tidak ada pembaharuan di dalam sholat. Tidak ada pembugaran di dalam sholat. Tidak ada penambahan di dalam sholat. Karena sholat itu ada hak paten. Kalau sholat itu tidak dikerjakan sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemarin sudah saya bacakan juga. Akan ada orang yang sholat, ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun, tapi Allah tidak menerimanya. Kenapa?
Karena ketika dia sempurna sujud, tapi rukunya tak sempurna. Ketika dia sempurna ruku, sujudnya pula yang tak sempurna. Artinya apa? Kalau sholat mau diterima, sempurnakan seluruh hak-hak sholat. Cara berdiri, sempurnakan. Jangan seperti cara orang berdiri lagi santai. Kaki kepatahan sebelah. Ada orang yang sholat itu kakinya itu seperti ya seperti orang santai. Bah orang togak sedang menunggu sesuatu. Sholat tidak seperti itu. Sholat itu mesti tegak. Cara berdirinya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat. Ketika misalnya duduk tasyahud. Ini ada 4 pendapat nih duduk tasyahud ini. Yang pertama, duduk tasyahud itu persis seperti duduk antara dua sujud keseluruhannya. Keseluruhannya. Rakaat baik itu duduk antara dua sujud, tasahud awal ataupun tasahud akhir sama. Iftirash. Duduk di atas kaki itu pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang yang suruh itu sholatnya tidak usah marah. Tidak usah protes. Karena memang sudah ada yang diikutinya dari pendapat ulamanya. Cara yang kedua, seluruhnya tawaruk. Seluruhnya tawaruk. Duduk antara dua sujudnya tawaruk, duduk tasawuf awalnya tawaruk, duduk tasawuf akhirnya tawaruk. Kalau tawaruk bedanya dengan iftiros apa? Kalau iftiros kan duduk di atas kaki. Kalau duduk tawaruk kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan sementara kita duduknya di lantai. Itu kan tawaruk. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau ada orang yang seluruhnya tawaruk, duduknya boleh sah sholatnya. Yang ketiga, beriftiros di rokaat yang di rokaat yang 2 rokaatnya sementara bertawaruk di atas 2 rokaat sholatnya. Jadi kalau rokaat yang kedua atau sholat 2 rokaat itu duduknya iftirash. Iya, tahiyat sebelum salam. Tapi kalau sholatnya di atas 3 rokaat, 2 rokaat maksudnya rokaat maghrib itu dan seterusnya sholat isya, zuhur, asar itu tasawuf akhirnya duduk tawaruk. Tasawuf akhirnya duduk tawaruk. Nah, pendapat yang keempat, setiap tasahud akhir baik si 2 rokaat, si 3 rokaat, si 4 rokaat, si 5 rokaat, si 6 rokaat, si 7 bahkan sampai si 11 rokaat. Ada memang sholat 11 rokaat? Aduh, masa tidak ada? Berarti tidak pernah Bapak Ibu merujukan. Sholat apa yang 11 rakaat sekali sholat? Witir. So boleh rakaat sekali sholat. Cuma mereka kok beretong saya sedang sholat itu. Lah berak ini kok 6 7 agaknya. Nah, pokoknya asal tasahud akhir tawaruk. Jadi ada ompek pendapat itu tentang duduk itu. Tentang duduk suatu 4 pendapat. Seluruhnya tawaruk, iftiras, seluruhnya iftiras. Yang kedua, seluruhnya tawaruk. Dan yang ketiga, kalau sholat si 2 rokaatnya duduknya iftiras, di atas 2 rokaat baru tawaruk. Yang keempat, asal tahiyat akhir duduknya tawaruk. Nah, itulah cara sholat itu.
Cuma sekarang persoalannya bukan iftiros dan tawaruknya yang jadi persoalan. Sempurnakan cara duduknya. Baik itu duduk iftiros ataupun duduk tawaruk. Jangan sampai duduk ikok. Apa itu duduk ikok? Duduk yang dilarang Nabi untuk dilakukan waktu sholat. Iya, duduk ikok itu kalau duduk basil itu lah otomatis ya, bukan cara sholat kan. Duduk ikok itu artinya orang yang duduk di atas kedua tumitnya. Paham nggak apa? Tumit dia duduk di atas kedua tumitnya sehingga posisi sholatnya itu tinggi jadinya. Nah, saya contohkan ya. Allahu Akbar. Tumit keduanya duduk. Baik duduknya itu tumit berdiri ataupun menyilang. Nggak boleh. Kalau orang disilangkannya tumitnya di belakang keduanya. Disilangkannya kaki di belakang. Ini tetap duduk di atas tumitnya. Ini larang duduk seperti ini. Ikok namanya. Jangan sholat serupa itu kata Nabi. Duduk kakinya di 1, 2, tuh. Disilangkan kedua-duanya. Kemudian kaki dijulurkan kedua-duanya ke belakang. Tidak boleh. Karena duduk itu, ketika kita duduk sholat itu Bapak Ibu, ada contoh langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan langsung oleh Nabi. Kalau kita duduknya duduk iftirash ataupun duduk tawaruk, maka sebelah kaki yang diduduki, kaki kanan diberdirikan, sekurang-kurangnya ibu jari kaki, perut ibu jari kaki menghadap ke arah kiblat. Perut ibu jari. Nih perut ibu jari ini sekurang-kurangnya sedikit saja harus menghadap ke arah kiblat. Kalau kebetulan ia sakit misalnya, susah dia mengerjakan itu, maka posisi kaki dimiringkan, direbahkan. Jadi yang satu diduduki, yang satu direbahkan. Yalah, dicontohkan lagi. Semestinya kalau iftiras seperti ini. Iftiras ya. Satu diduduki, yang satu berdiri. Nah, ini iftiras. Satu diduduki, yang satunya diberdirikan. Walaupun itu tidak sanggup seluruhnya diberikan, sekurang-kurangnya satu ibu jari kaki. Sekurang-kurangnya satu ibu jari kaki itu perutnya mengarah ke arah kiblat. Kalau tidak sanggup maka rebahkan. Direbahkan. Ini kan ada faktor nanti orang tidak bisa melakukan dengan baik. Ketika tawaruk duduknya begini. Duduk tawaruk. Kita duduk di lantai, kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu namanya tawaruk. Dan kaki kanan itu diberdirikan sekurang-kurangnya hanya ibu jari kakinya saja. Kalau bisa seluruhnya. Tapi kalau tidak bisa, kadang-kadang faktor penyakit, faktor umur, togang sadonya tidak bisa dilenturkan lagi. Apa ya kadang-kadang bisa cuma sedikit saja. Tapi tidak boleh begini, tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh lompat jari ke belakang. Baik duduk iftiras atau duduk tawaruk, tak boleh dilepaskan begitu saja. Mesti hadapkan ke arah kiblat, miringkan posisinya. Dimiringkan posisinya lagi yang dimiringkan. Kalau tidak bisa diberdirikan. Bapak dan Ibu, ketika kita menyatakan diri kepada Allah hanya cara Allah dan Rasul saja yang kita ikuti, maka berusahalah semampu kita, dan Allah tidak memaksa kita. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kadar kemampuan, tapi ikuti cara dulu.
Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa berbaring. Duduknya itu Bapak Ibu, kalau kita orang yang sholat dalam kondisi duduk, kalau dia mampu takbiratul ihramnya berdiri, dia mesti berdiri. Ya, jangan nanti sudah mentang-mentang boleh pakai kursi, sudah takbiratul ihram lah ratonang sah situ. Jadi kalaupun dia sholatnya di kursi atau sholatnya di lantai, duduk di lantai, tapi ketika dia mampu berdiri untuk takbiratul ihram, dia mesti berdiri dulu takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Cuman kan faktornya dia tidak mampu lama berdiri, baru dia duduk di kursi setelah takbiratul ihram itu, baru dia duduk. Jangan sojak dari takbir sampai salam duduk sana kalau mak Jawa saja. Apalagi pakai sandaran pulau labe itu sah. Orang lah ponek-ponek toga orang baca ayat panjang pulau kan. Jadi perhatikan nanti kalau ada masa di mana kita memang tak sanggup untuk berdiri karena faktor sakit. Jadi usahakan dulu berdiri. Sampai di mana kita tak mampu lagi berdiri itu baru duduk. Tidak sejak dari awal sampai akhir duduk saja. Itu. Barulah berlanjut kepada iyyaka nasta'in. Apa itu maksudnya iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu saja ya Allah kami memohon agar engkau jadikan kami orang yang tunduk dan patuh menjalankan perintahmu. Jadi nasta'in itu kadang-kadang selama hari kok beda dengan nasta'in yang diinginkan dalam kalimat sholat itu. Kita nasta'in itu memang kebutuhan pribadi. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, tolong gereja dimudahkan, rezeki digodangkan. Nah, itu kan. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh nasta'in itu. Nasta'in yang diinginkan di dalam memahami ayat tersebut adalah bagaimana kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk taat kepadanya. Untuk menjalankan ibadah sesuai yang dikehendakinya. Sebab betapa banyaknya kita yang beribadah tapi menurut selera. Bukan menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Menurut selera. Waktu bila teragak denyo. Itu mengkobongi Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin. Apa maknanya fawailul lil musallin? Alladzina yuakhiruna nas-shola'an waktiha. Orang yang sengaja mengulur-ulur sholat itu dari waktunya. Jadi tidak bisa Pak kata awak saja. Sama dengan orang yang sholat jam 11 sholat. Sangku awak kok sholat jam 11 sudah lewat ya. Jam 12 belum sampai. Apa heran? Udah aku sembahyang. Sebab sholat di ketika itu kan tak boleh lagi ya. Sholat mutlak kan nggak boleh tuh. Di atas jam 11 itu nggak ada lagi sholat mutlak. Kan ada 3 waktu dilarang kita sholat. Yang pertama ketika matahari subuh sampai matahari terbit, kemudian asar sampai matahari terbenam, dan ketika matahari sedang tegak-tegaknya di atas jam 11 sampai masuknya waktu zuhur. Itu sholat sunnah mutlak yang tak boleh. Kalau sholat yang lain masih boleh, contoh wudu masih boleh sholat. Sholat jenazah masih boleh dikerjakan. Yang tak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ada orang yang sholat, saya tanya, sholat kok? Sholat zuhur lah Pak Ustaz. Nggak tahu Pak Ustaz ini kalau jam lewat jam 10. Sholat zuhur belum ada jam 10 kejauh. Apa lu nggak ada? Iya nggak ada, belum masuk waktunya. Sebab sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah diatur oleh Allah waktunya, caranya. Sangku awak tadi kok lebih cepat lebih baik kan? Yo kan sholat jam 12:30, jam 12:30 boleh lah dikojokan di awak kok lebih rancak itu kan pandape awak. Kalau Allah mengatakan tidak, mesti masuk waktu dulu baru sah syarat sahnya sholat salah satunya apa tuh? Masuk waktu.
Sebelum masuk waktu tidak sah sholat. Setelah keluar waktu haram sholat. Itu maka disebut inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, tadi sebenarnya masih tersimpan sebuah kalimat yang belum juga terucap sampai sekarang. Apa itu? Kan Rasulullah tadi semeringah dilihat oleh para sahabat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu begitu ceria? Kata Rasulullah, Allah berikan kepadaku yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa itu? Salah satunya Al-Fatihah dan surah terakhir dari ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Inilah indahnya umat Rasul ini. Apa itu ayat terakhir surah Al-Baqarah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami lupa dan salah. Itulah istimewanya umat Nabi ini. Makanya mana ada umat Rasulullah ini yang artinya begitu membuat kesalahan langsung ditimpakan azab. Nggak ada. Itulah garansinya. Beda dengan umat dahulu. Umat dulu begitu berbuat dosa langsung azab datang. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat ada ahli maksiat tapi urusannya lancar, keluarganya bahagia, jangan iri dulu. Kenapa? Karena dia sedang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak juga mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sedang mengazabnya. Masa ada azab Allah itu orang hidup sukses. Sebenarnya di mata kita inyo nampak sukses. Tapi sesungguhnya ia sendiri merasakan keletihan luar biasa di dalam kesuksesan yang nampak oleh pandangan manusia. Seolah-olah dia sukses, itu adalah tipuan untuk kita, ujian untuk kita manusia. Tapi sesungguhnya dialah orang paling tersiksa. Azab. Jadi orang tak sholat, orang tak puasa, rosoki lancar. Usahanya malah makin sukses pada kita. Itu kan menurut pandangan kita, Pak. Tapi hakikatnya dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian la tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum. Jangan kalian merasa kagum, terpesona dengan harta yang dia miliki, dengan keturunan yang ia punya. Kenapa? Sesungguhnya Allah bermaksud innama yuridullahu liyu'adzibahum. Allah bermaksud sedang mengazabnya. Jadi kesuksesan yang ia raih, Allah rencanakan ia akan diadab. Keberhasilan yang sedang ia miliki, sebenarnya ada rencana bahwa dia akan diadab. Jadi makanya jangan tertipu. Orang tak sholat tapi rezeki lancar. Penjahat tapi hidup makmur. Mau di mana tidak pernah dapat azab orang itu. Tidak usah berkata seperti itu. Sesungguhnya keadaannya itu saja dia sedang menuju azabnya. Kenapa kita cemburu dengan azab yang ditimpakan Allah kepada orang lain? Mestinya kita takut. Mestinya kita takut. Ada orang yang banyak rezekinya tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Ada orang yang semakin baik kedudukannya tapi semakin jauh dari Allah. Mestinya kita takut. Bukan malah cemburu. Bukan malah menginginkan dapat hal yang sama dengan orang itu. Makanya ada anak kecil. Ini cerita Israeliat. Seorang anak sedang disusui oleh ibunya. Lewatlah seorang yang gagah. Nampaknya memang berwibawa. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini. Apa kata anak itu? Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Itu padahal anak ketik tidak mungkin berbicara sepasih itu. Tidak mungkin berbicara sepasih itu. Ini kan perjalanan Nabi ketika beliau di dalam kitab menjelaskan tentang perjalanan Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Salah satu yang dilihat Nabi itu kan seorang
bayi yang bisa berbicara semasa bayi. Ini tentang perkara kisah para bayi-bayi yang bisa berbicara semasa bayi yang belum mungkin mampu berbicara. Salah satunya adalah anaknya Masitoh, saksi Nabi Yusuf. Nah, kemudian termasuklah salah satunya ini yang diceritakan. Bahwa seorang ibu sedang menyusui bayinya. Kemudian lewat seorang laki-laki yang gagah perkasa, kendaraannya yang berwibawa lah. Kemudian ibunya berdoa. Kan setiap ibu ingin anaknya sukses. Ada enggak ibu yang menginginkan anaknya gagal? Enggak ada. Maka ibunya berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti orang ini. Kata anaknya, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Tidak lama lewat seorang perempuan yang dipukuli, diseret oleh orang banyak. Dan ibunya berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan kau jadikan anakku seperti perempuan ini. Apa kata anaknya? Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Bongi amanya. Angkoi yo. Diminta kanan elok lain kan. Kan gitu. Ibunya minta seperti orang gagah, orang sukses. Kata anaknya jangan. Ibunya melihat satu keburukan, ibunya berdoa jangan jadikan dia seperti itu ya Allah. Malah anaknya minta seperti itu. Maka ditanya, kenapa anak itu berkata seperti itu? Ya ummah, wahai ibu. Sesungguhnya laki-laki yang gagah itu adalah seorang yang zalim. Seorang yang mengambil hak orang lain dengan cara tidak adil. Seorang yang mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Dan engkau berdoa supaya aku menjadi seperti itu. Aku berlindung kepada jangan jadi aku seperti orang itu. Seorang perempuan tadi yang digiring oleh orang banyak, dipukuli, dilempari, diseret-seret. Seorang perempuan yang tertuduh melakukan perzinahan, padahal sama sekali tidak pernah melakukannya. Artinya apa? Perempuan itu adalah orang yang sedang diuji dengan kesabaran. Makanya aku minta kepada Allah, seperti perempuan itulah aku diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nih? Jangan tertipu dengan pandangan. Yang kita nampak rancak belum tentu baik menurut Allah, yang kita nampak buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali untuk penjelasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dicukupkan sampai di situ, baru nanti kita ke ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tadi saya sudah jelaskan kenapa Allah buat deretan ayat seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu baru ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan tanpa sebab. Nah, sebabnya itu yang akan kita cari nanti alasannya pada kajian berikutnya insyaallah taala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.